Net neutrality. Sebelum kami memberikan pendapat tentang net neutrality, kami akan menjelaskan apa itu net neutrality terlebih dahulu. Apa sih net neutrality dan apa pengaruhnya? Internet. Siapa sih yang tidak tahu internet? Di internet kita bisa mendapatkan informasi apapun yang kita inginkan secara mudah dan cepat. Tapi tidak semuanya dan tidak secepat itu tentunya. Masih ada beberapa penyedia layanan internet melakukan praktek yang tidak adil pada akses internet kita. Misalkan, kita tidak dapat mengakses Netflix melalui jaringan Telkom atau situs tertentu yang tidak dapat diakses atau konten tertentu yang diblok oleh penyedia layanan internet. Hal itu sangat menyebalkan, bukan? Itulah praktek yang tidak adil yang dilakukan oleh hampir seluruh penyedia layanan internet di seluruh dunia. Net neutrality adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua data di internet harus diberlakukan secara sama tanpa diskriminasi. Jadi dalam mengakses apapun di internet, baik itu membaca berita, dari riset, belanja online, menonton video, mendengarkan musik, dan lain-lain, alur data internet tidak boleh dibedakan oleh penyedia layanan internet. Pada dasarnya, seperti penyedia layanan tidak boleh memblokir atau membatasi laman informasi yang kita inginkan, karena kita telah membayar penuh terhadap layanan tersebut, maka kita berhak untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Oke, mari bayangkan penyedia layanan lain, misalkan PLN. PLN tidak menerapkan penarikan tarif yang berbeda atau memblok pengguna listrik untuk menggunakan alat elektronik. Misal kalau kamu mau lihat TV bayarnya sekian, kalau kamu mau charger HP bayar sekian, kalau kamu mau nyalakan AC bayarnya sekian. Atau mungkin kamu tidak bisa pakai laptop dengan listrik dari PLN. PLN tidak menerapkan seperti itu, bukan? Atau mungkin PDAM. Untuk mandi harga sekian, untuk cuci baju bayar sekian. Untuk BAB tidak boleh pakai air dari PDAM dan harus pakai layanan lain. PDAM tidak seperti itu, bukan? Karena jasanya netral dan dapat digunakan sesuai keinginan pengguna. Tapi hal itu tidak terjadi pada layanan internet. Alih-alih untuk menyaring informasi yang dapat diakses agar tidak menyebabkan dampak negatif bagi para pengguna, pengguna malah dirugikan karena tidak dapat mengakses informasi yang diinginkan dan kecewa karena kecepatan internet yang dibatasi, padahal mereka sudah membayar penuh untuk layanan tersebut. Jadi sebenarnya tujuan penyaringan yang dilakukan untuk penyaringan internet itu sebenarnya ada benarnya. Tapi dilihat dari sisi net neutralitas internet itu, hal itu sangat membatasi pengguna dan sama saja telah menghambat atau mengambil hak yang seharusnya kita dapatkan. Jadi bagaimana menurut kami? Menurut kami setuju jika net neutrality diterapkan di Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita sangat dirugikan jika kita masih dibatasi dengan kecepatan dan akses yang seharusnya kita bebas dapatkan. Berikut ini adalah grafik kecepatan koneksi internet di 10 negara Asia di tahun 2009 yang kami dapatkan dari sumber Databox. Koneksi internet di Indonesia menurut Speedtest Global Index berada di posisi ke-112 dunia dengan rata-rata kecepatan mengunduh atau download file sebesar 17 MB per second pada Mei 2019. Untuk rata-rata kecepatan mengunggah atau upload file sebesar 10 MB per second. Indonesia berada di peringkat ke-123 dunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Kamboja dan Myanmar yang memiliki unduh sebesar 15 MB per second dan 12 MB per second. Kamboja berada di peringkat ke-117 dunia untuk kecepatan unduh, sedangkan Myanmar
di peringkat ke-127 untuk kecepatan internet ketika mengunggah file. Indonesia berada di posisi paling buncit di ASEAN. Berikut ini adalah informasi rata-rata waktu harian yang dihabiskan untuk menggunakan internet 8 jam lebih per hari, menggunakan media sosial 3 jam lebih per hari, dan lain sebagainya. Jika kecepatan internet kita tidak dibatasi, waktu yang kita gunakan dalam berinternet akan lebih sedikit, dan apa yang kita dapatkan dalam berinternet menjadi lebih banyak. Kita tidak bisa maju dan akan terus ketinggalan jika keadilan dan kebebasan menggunakan internet masih belum kita peroleh dengan penuh. Bagaimana seharusnya Indonesia bersikap atas prinsip net neutrality? Sikap yang harus Indonesia ambil yaitu dengan menerapkan net neutrality karena dapat meningkatkan potensi perekonomian digital Indonesia. Ini adalah grafik populasi dan potensi ekonomi digital Indonesia. Dengan jumlah populasi yang sangat besar, Indonesia menyimpan potensi ekonomi digital di masa yang akan datang seiring berkembangnya teknologi dan media sosial. Berdasarkan Kepios September 2017, jumlah populasi di Indonesia mencapai 264 juta, yang merupakan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan kaum urban yang tinggal di daerah perkotaan. Adapun penetrasi pengguna internet Indonesia mencapai 133 jiwa atau sekitar 50% dari total populasi. Sementara pengguna aktif media sosial mencapai 115 juta atau sekitar 44% dari total populasi. Ekonomi digital dapat menjadi peluang untuk Indonesia. Jika kita melihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi digital dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan produktivitas di Indonesia. Ekonomi digital berkontribusi menghubungkan permintaan pekerjaan dengan penyedia tenaga kerja melalui platform online yang lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Sekian opini yang kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.